Yo, what's up everyone? Balik lagi bersama kita berdua ya. Hey, Gue If. gue Erwin. Ada bahasan apa hari ini? Jadi gini bro, sebelumnya gimana kabar lo? Kabar gue so far good. You good? Tadi sebelum kesini lo sempat latihan gak? Ya of course lah. Sempat latihan? Itu kan agenda rutin gue kalau lagi libur kan. Lagi libur kerja ya gue latihan lah nyempet-nyempetin untuk berapa waktu, apalagi sebentar lagi gue mau summit jadi ke Fuji. Oh, ke Fuji lo ya? Iya. Kapan? Nanti pas libur musim panas. Libur musim panas. Ya doakan aja jadi. Jadi ya gue lagi ngelatih fisik gue buat bisa naik Buat sana. kesana ya? Iya. Oh, biar kalau gue ikut lo bisa Saya gendong lu lah. gendong ya. Saya gendong lu lah. Jadi sempat ya lo latihan ya? Iya. Emang agenda rutin gue saat libur kerja ya minimal 1 jam 2 jam lah. Gue pasti latihan beban kalistenik. Oke, gimana? Udah ngerasa goblok belum? Goblok? Ya soalnya ada lagi rame. Oh, Makanya gua ajak lu ke sini pengen ngebahas itu karena kebetulan lu senang kan dengan aktivitas angkat beban ya. Iya. Sebelumnya background lu itu di gym atau kayak calisthenics atau apa gitu, bisa diceritain dulu. Gue sempet nge-gym dulu ya, tapi emang nggak bertahan lama, sekitar sebulan 2 bulan sampai akhirnya di pas usia gue berapa ya, 29 kalau nggak salah, gue mulai belajar kalistenik. Ya, gue belajar kalistenik karena emang terlihat menarik sama gue, sampai akhirnya sampai sekarang udah sampai 7 tahun gue kalistenik. 7 tahun lo. Iya, 7 Berarti tahun. udah 7 tahun lu 7 tahun ngelakuin gua. aktivitas yang goblok katanya. Lu udah lihat Very videonya good. belum? Ini gue pengen Coba lihat ngeliatin deh. ya. Gue pengen nunjukin, coba lu nonton. Oke. Menurut gua, orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya, itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gua ketemu. Paling goblok. Paling goblok. Nge-gym paling goblok. Paling goblok. Kenapa? Bukan secara kesehatan ya, tapi Iya. secara mental. Orang pintar tuh nggak suka pasti. Oke. Lu kayak ngebentot doang kan, lu cuma maksa kan. Maksa iya. Itu tuh otaknya kosong. Lari itu masih ada Otak faedahnya. kosong. Kosong otak lu. Lu cuma maksa. Iya. Ini gitu. Iya. Oke. Jadi Ternyata 7 tahun ini aku goblok. ya, jadi 7 tahun ini lu ngelakuin aktivitas yang goblok katanya. Goblok. Oke. Katanya tapi ya. Katanya. Nah, gimana tanggapan lu? Sebelum lu ngasih tanggapan nih, kita harus garis bawahi dulu ya. Garis bawahi itu kalau By the way, misalkan itu siapa? ini Bro Tim. Bro Tim. Timothy Dia Ronald. siapa dia? Dia itu kripto gitu, buka akademi kripto, dia buka kelas akademi kripto, dia mengedukasi tentang finansial, cryptocurrency, investment dan segala macam lah. Pokoknya di dunia digital, invest digital lah. Oh, iya. Akademi kripto, dia punya Saya kelas tertinggal akademi. sekali ya dengan dia. Ya. Jadi sebelum lu ngasih pendapat ya, karena udah 7 tahun lu ngejalanin aktivitas yang goblok kata dia ya. Oh ya. Di garis bawahi, kalau si Bro Tim ini mengatakan itu aktivitasnya yang goblok ya. Bukan lebih ke orang yang melakukan gym itu goblok, bukan. Jadi aktivitasnya yang menurut dia aktivitas yang paling goblok yang dia temuin. Jadi gimana tanggapan lu, Bro R? Oke. Tanggapan gue sih disebut goblok berlebihan kali ya. Kalau goblok berlebihan, emang sih kalau yang gue rasain ya, memang dalam latihan beban itu emang hal-hal yang sangat benar-benar membosankan. Iya, Tapi tadi siapa si tim itu bilang bukan dalam hal kesehatan katanya, dia Dari ngomongnya dari mental. dari segi mental. Ya, menurut gua dia salah. Jadi Salah banget itu. salah banget ya. Salah banget. Karena kenapa? Ya karena justru yang gua rasain nih untuk masalah mental, justru ini memperbaiki mental gua.
Oh, malah memperbaiki mental lu. Malah memperbaiki mental gua. Oke. Gua lebih dari dulunya kurang confidence, sekarang lebih confidence terhadap diri gua, percaya diri terhadap diri gua. Terus ya terus juga masalah soal fisik, gua kenapa gua masih bertahan 7 tahun calisthenics? Karena dari sini gua ngedapetin manfaatnya banyak banget. Oke. Oh, gua juga ngelihat lu itu kayak anjing, ini teman gue sehat banget, nggak ngerokok, lebih kesehariannya itu produktif banget. 6 hari kerja, 5 hari kerja, weekend dia latihan, workout, angkat beban. Ini mentalnya, yang gue lihat ya, mental lu tuh kayaknya anjing, nggak ada pusing. Dia nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin kayak gue nih kan. Kalau gue tuh dikit-dikit stres, dikit-dikit mental gue, ya tau lah Gensi gimana ya. Oke. Nah, soal itu sebenarnya ya gue bisa bilang ya, kunci dari 100% sehat itu ada 3 faktor, bro. Apa tuh? 1, sehat fisik. Oke. 2, sehat mental. Oke. 3, sehat finansial. Oke. Oh, itu saling berkaitan. Ya. Kalau berarti mungkin sehat finansial. Ya mungkin. Dia finansialnya sehat banget ya. Mungkin ya. Kalau gue itu tiga-tiganya kayaknya enggak deh. Kalau lu enggak lah, bro. Kalau lu kayaknya finansial oke. Ini menurut gue ya, mental juga oke, kesehatan apalagi ya. Lu nggak ngerokok ya BTW ya? Gua agak ngerokok. Udah pernah ngerokok. Pernah? Nggak candu-candu banget, emang pernah lah. Dari pas gua kuliah. Oke. Ya gua udah pas pertama kali ngerokok, ini gua jujur-jujuran ya, gua pas SD. SD. Pas SD kelas 6 nih. SD kelas SD 6 kelas lu 6 udah ngerokok. pertama kali gua ngerokok. Ke bawah lingkungan kan. Lingkungan ya, pergaulan ya. Tapi ya nggak candu-candu banget. Sempet juga berhenti lagi sampai lanjut lagi pas SMA. Terus juga berakhir pas kuliah. Nah, Iya. di pas kuliah lu udah itu nggak mulai untuk olahraga? Enggak, kalau olahraga bukan di gym atau calisthenics. Kalau olahraga, gua dari kecil juga udah seneng sama olahraga. Berarti ada Salah satunya ketertarikan ya? sepak bola. Sepak bola. Iya. Oke. Jadi lu udah seneng dengan olahraga ya? Iya. Oke, apa yang ngebuat lu ngelakuin itu selama 7 tahun? 7 tahun. Iya. Oke. Sampai sekarang lu masih ngelakuin kan? Rutin tiap minggu ya? Awalnya coba-coba. Enggak dong, kalau awalnya coba-coba. Ya, emang niat awalnya gue tuh emang pengen memperbaiki kualitas hidup gue. Kualitas hidup, oke. Pas sebelum gue mulai calisthenics, banyak hal yang emang yang diri gue tuh banyak keluhan dari kesehatan gue. Oke. Mulai gampang down, metabolismenya jelek, terus juga gampang capek juga. Nah itu alasan gua berlatih pas udah mulai berlatih calisthenics di umur 29, sekitar ya beberapa bulan ternyata ada perubahan dalam hidup gua, dalam badan gua, kayak perubahan capek nggak gampang. Nggak gampang capek. Nggak gampang capek. Oke. Bener. Terus juga untuk aktivitas sehari-hari terlihat ya easy lah, mudah lah dia. Buat ngejalanin aktivitas sehari-hari lu. Oke. Intinya yang paling penting itu gua jadi nggak rentan sakit ringan, kayak misalkan kayak gampang flu lah. Kayak demam lah, kayak ibaratnya masuk angin dan sebagainya itu. Ya, itu gue udah lumayan agak kebal sih. Jadi secara fisik, secara physically lu merasa lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan aktivitas kayak nge-gym, calisthenics dan segala macam ya. Ya, tentunya emang ya nggak gampang buat sampai 7 tahun itu perlu disiplin kan. Nah, itu yang susah. Balik lagi nih kita ke video Bro Tim ini. Dia kan bilang di videonya itu menurut dia statement dia itu
bukan dari sisi kesehatan, melainkan dari sisi mental yang menurut dia itu aktivitas yang goblok. Nah, gimana nih mental lu nih? Tadi kan lu sempat bahas kan. Ya, so far gue lebih baik dari sebelumnya sih. Dari segi Kalau mental. dari segi mental, mungkin sekarang gue Nggak gampang stres. tadi udah gue bilang kan kalau gue lebih percaya diri dari sekarang daripada sebelumnya. Oke. Itu penting banget. Terus kayak kita lebih tenang buat ngadepin masalah, lebih berpikirnya lebih jernih lah, agak jernih Berarti gitu. lu salah ya, satu lebih orang yang tenang nggak lah. gampang depresi ya, nggak gampang stres atau overthinking ya. Ya mungkin bisa dibilang untuk saat ini bisa begitu. Oke, karena ini sambil gue baca juga ya guys ya. Karena di sini olahraga terutama angkat beban itu ketika kita angkat beban itu dia melepaskan hormon endorfin, dopamin sama serotonin. Nah, itu benar nggak? Bener banget itu. Itu kan hormon-hormon tapi yang nggak cuma latihan beban ya. Semua olahraga. Semua olahraga itu akan menghasilkan hormon kebahagiaan. Oke. Jadi dengan melepaskan hormon itu kita lebih happy, lebih Kita setelah melakukan aktivitas tersebut tuh kita kayak lega aja gitu kan, kayak puas, senang gitu kan. Oke. Berarti bukan aktivitas yang goblok ya? Ya, Karena ada gua manfaat rasa sih ya. kalau dari obrolan dia tuh mungkin dia emang kurangnya pengetahuan tentang ilmu-ilmu dari angkat beban itu sendiri. Mungkin ya, Iya, teman ngobrol dia kan kita iya. tahu sendiri, Makanya teman ngobrol harus- dia konglomerat ya. Lu harus gitu kan, nahan gitu kan yang namanya dari angkat beban tuh kan ada teknik. Ada teknik Ada malah. teknik inhale exhale-nya, harus masuk napas atau keluar napas. Terus juga lebih pentingnya itu ketika di gym, ketika kamu lu ningkatin massa otot, ada yang namanya progressive overload. Oke. Ya, progressive overload Itu kayak tuh gimana tuh? di mana lu berprogres meningkatkan massa otot dengan menambahkan beban angkatan. Oh, itu nggak sembarang tuh. Iya. Itu nggak sembarang. Misalkan gue nih baru mau angkat beban nih. Terus bebannya langsung ya udah ini ringan lah, gue tambahin lah. Itu gimana? Salah atau Nggak salah. Kalau emang terlalu ringan emang jangan. Kalau emang niatnya buat nambahin massa otot ya. Oke. Nambahin massa otot otomatis ya kalau terlalu ringan ya jangan. Berarti harus ditambahin. Tapi jangan terlalu berat juga. Berarti ada step by Ada step. step by step-nya. Nggak Oke. bisa langsung, misalkan kamu udah biasa jago nih 1 kilo misalkan. Udah bisa, misalkan squat udah bisa 10 repetisi dalam 1 kilo berat angkat beban 1 kilo. Nah, next-nya kamu harus naik bebannya lagi, misalkan 2 kilo atau 3 kilo. Nah, meskipun repetisinya rendah, itu bakal ningkatin massa otot kamu. Oke, I see ya. Berarti ada step by step. Itu memerlukan otak juga berarti ya. Oh, kalau dipelajari lebih dalam itu Karena itu namanya mind muscle connection. Jadi Iya. Koneksi otak ke otot. Jadi otak mengkoneksikan energi atau tenaga fokusnya ke otot. Iya. Iya. Soalnya gini ya, gue kan sempet jadi pelatih kebugaran juga kan. Dulu selama pas di Oh, lu Indonesia. malah sempat jadi pelatih ya? Berarti ya, bro Tim harus bergaul sama lu. Men. Tapi ya ilmu gue masih cetek lah. Oke, masih cetek. Kalau belajar lebih dalam lagi, itu masuknya kayak hampir sama kayak kedokteran, men. Oh. Iya, soalnya kita tuh harus mengenal anatomi tubuh. Oke. Iya, Oke, nama-nama oke. otot, terus bagian-bagian oke. mana. Oke. Lebih rumit loh itu. I see. Apakah itu dilakukan oleh orang goblok? Ya menurut gue sih enggak ya. Apalagi dengan adanya Ya. lu bilang tadi harus disiplin, konsisten ya. Iya. Harus disiplin sama konsisten itu memerlukan kecerdasan eksekutif sih. Bener banget. Dimana kecerdasan eksekutif itu kemampuan otak untuk merencanakan, memprioritaskan, dan mengendalikan diri untuk mencapai tujuan jangka Yoi. panjang. Jadi secara nggak langsung
kalau misalkan Bro Tim tadi bilang dia punya teman coach yang pelatih angkat beban, terus ngelatih temannya si Bro Tim ini, terus katanya capek ngelatih orang pintar karena gampang bosan, berarti dia belum ada kecerdasan eksekutif sih menurut gue. Ya, karena gimana ya? Emang gua mengakui kan tadi juga kalau misalkan olahraga nge-gym tuh emang olahraga membosankan. Oke. Membosankan, bener-bener. Membosankan, Sampai oke. Karena mungkin gua bisa 7 tahun aja itu bisa dibilang hebat. iya sih, hebat ya. Hebat, Karena ya yang lu bilang membosankan aja ya. Lu bisa ngelakuin itu selama 7 tahun dengan konsisten, itu menurut gua luar biasa sih. Ya, anjing. karena emang ini udah bukan lagi hobi, Bro. Menurut Yo, gua ini udah bukan lagi hobi. jadi bukan jadi hobi lagi ya. Di usia gua yang udah melewati 30 tuh nge-gym itu udah bukan lagi hobi. Itu kayak kebutuhan, kayak ya lu mandi setiap hari, kayak sikat gigi tiap hari. Berarti udah jadi habit. Iya, habit, tapi emang udah kebutuhan. Kenapa? Karena saat lu melewati usia 30, lu akan mengalami setiap tahun tuh masa otot akan berkurang 1-3%. Ketika kita melewati umur 30. Oh, gua 1 belum sampai, berarti 2 tahun lagi. Iya, iya. Jadi ya itu terserah lu sih. Lu mau mulai latihan sekarang atau by the way guys ya, si Bro R ini udah ngajak gua berapa tahun yang lalu ya, mungkin bahkan akhir-akhir ini juga dia sering ngajak gua untuk ngikut sama dia buat latihan angkat beban. Tapi kenapa ya? Mungkin karena gua cerdas kali ya, jadi gampang bosan ya. Lu terlalu cerdas. Mungkin lu terlalu cerdas. Tapi gue lanjutin ya. Okay. Gue lanjut. Soalnya ini informasi yang pengen gue kasih tahu juga. Soalnya penting banget. Ya, di usia seperti gue ini yang udah melewati 30 itu akan menurunnya massa otot 1-3%. Nama penyakitnya itu sarkopenia. Apa? Sarkopenia. Sarkopenia. Iya, Oke, sarkopenia. guys, boleh dicari sendiri ya penyakit Ya, sarkopenia itu itu kayak gimana. menurunnya massa otot. Penurunan massa otot. Oke. Ya. Mungkin lu pernah lihat yang namanya orang tua yang meninggalnya lemas atau gitu. Stroke gitu-gitu ya. Enggak. Kayak dia udah nggak bisa gerak aja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu kan prosesnya itu menurunnya massa otot. Dia nggak punya otot. Makanya pentingnya latihan beban tuh di sana. Jadi mempertahankan massa otot supaya tidak cepat turun. Oke. Nah, itu. Karena mau lu segimanapun ya seiringnya usia lu bertambah tua tuh ya otomatis itu akan otomatis yang namanya massa otot tuh bakal turun kalau tidak dilatih. Mau nggak mau berarti ya harus Iya, dilatih berarti iya. ya guys ya. Itu penting banget. Penting guys ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin udah ngelihat video Bro Tim itu ya, jangan terdistraksi. Jangan, boleh minum? Boleh silakan. Jangan ke distract dengan adanya videonya Bro Tim yang kontroversial itu. Tetap aja ya ngelakuin ngelakuin aktivitas angkat beban, gym. Tetaplah berolahraga ya. Karena ada banyak manfaat ya dari sana ya. Ya, terus si tim sendiri kan menjelaskan kalau misalkan nge-gym itu olahraga goblok. Aktivitas goblok. Aktivitas goblok. Okay. Berbeda dengan kayak sepak bola, kayak Tenis dan boxing dan sebagainya kan. Basket Ya, katanya. karena gini, sepengetahuan gua ya, karena olahraga sepak bola seperti tenis, badminton itu adalah olahraga rekreasi. Rekreasi. Ya, Kayak gimana itu rekreasi itu karena emang penuh tantangan, fun, kesenangan, okay. bener kan kalau dilakukan orang biasa ya. Tapi kalau dia masuknya ke profesional, dia akan membutuhkan gym. Pasti butuh gym. Oke. Pasti. Ya pasti ya. Pasti. Apalagi kayak atlet-atlet gitu ya. Ya, kayak atlet profesional pasti. Profesional pasti butuh Pasti gym. butuh gym. Apapun olahraganya, gua jamin itu. Pasti butuh gym. Pasti butuh gym. Karena Satu, mengurangi resiko cedera, kuatnya massa otot, terus buat body kalau misalkan Body balance. olahraga yang bersentuhan fisik, pasti butuh buat
kayak adu lagi kan, body kan, adu fisik kan. Body balance berarti Iya, body balance juga. Menentukan body balance, oke. Iya, keseimbangan, itu juga. Keseimbangan, oke. Itu dilatihnya di gym, men. Oh, malah Di gym, dilatihnya di gym. Berarti Iya. gym, angkat beban, aktivitas angkat beban itu penting berarti Itu ya? ibaratnya lu fondasi rumah, coy. Oh. Fondasi rumah. Berarti yang mungkin ya Bro Tim ini nganggapnya lebih seru basket, tenis dan segala macam ya. Mungkin karena dia nggak ketemu sama atlet-atlet profesional ya. Mungkin. Dan mungkin ketika dia memainkan basket atau tenis kan itu lebih banyak menggunakan otak ya. Karena ada defense, offense. Ya, itu kan masuknya strategi kan? Strategi, Masuknya strateginya. ya kan. Jadi otaknya bekerja. Iya. Jadi yang mungkin menurut dia itu yang ngebuat dia nggak ngerasa bosan Iya. dibanding dengan angkat beban fokus otak kita cuman ke satu doang, ke otot, Iya. ke masa otot kan. Lu gini aja, lu analogi sederhananya gini ya. Lu lihat rumah nih, Oke. bagus. Oke. Tapi pondasinya kayak apa sih, pondasi yang di bawahnya itu Oh, jelek, lu kena gempa gimana? hancur ya. Hancur kan? Iya. Nah, ibaratnya kayak gitu. Nah, gym itu sendiri pondasi dari dasarnya sendiri dari semua aktivitas. Aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga, mau aktivitas Sehari-hari? Sehari-hari. Oh, sehari-hari malah membutuhkan gym ya. Iya. Dasarnya dari gym semua ya. Anda pikir- Berarti fundamental dari aktivitas keseharian kita itu dari angkat beban atau gym ya? Iya. Kamu lu duduk aja sendiri, ini udah masuk squat. Nih, Oke. udah oke, squat oke. ini. Dan malah dulu lu pernah bilang kan buat ngangkat beban, ngangkat apa misalkan lagi di kerjaan nih ngangkat benda yang berat, itu kan butuh apa namanya? butuh Butuh teknik. teknik yang Iya. yang lu pernah bilang ke gua kan. Ada tekniknya, itu nggak Iya. bisa sembarangan apalagi kalau Iya. bobotnya berat kan. Iya, Itu bisa benar-benar. cedera dan segala Benar. macem kan. Nah, Berarti ngaruh juga ke aktivitas hari-hari berarti ya? Iya. Fundamental semua aktivitas kita berarti fundamentalnya malah angkat beban ya? yoi. Oh, gue baru tahu ini, men. Karena dulu kita cerita tentang angkat beban itu ya, Ya. mungkin karena gue FOMO ya, atau gimana. Tapi gue sih pengen sehat juga ya. Salah Ya. satu alasan gue pengen nge-gym kayak lu itu karena gue pengen sehat nanti di umur gue 50, gue bisa berolahraga bareng anak gue. Ya, anak lu, cucu lu kan. Iya. Jadi bukan lebih ke bentuk badan karena Nah. tujuan gue kan bukan kayak atlet-atlet ya. Ya, karena emang rata-rata orang ngelihatnya orang-orang yang nge-gym itu lebih ke bodybuilder atau binaragawan. Nah, lebih ke sana kan. Padahal gak cuma itu. Dia dari mungkin ada sektor yang binaragawan ya ada, beda lagi. Tapi untuk kesehatan itu juga penting juga. Penting banget. I Itu see. namanya aja gym. Gym itu kan kebugaran. Kebugaran itu levelnya di atas dari sehat. Di atas dari sehat nih, bugar ya. Oke. Oke. Lu ngerti kan? Lu sehat tuh karena ngerasa lu nggak ada sesuatu yang sakit. Oke. Tapi kalau udah bugar, lu kayak apa ya? Lu bisa beraktivitas dari seperti biasanya daripada orang-orang biasanya gitu kan. Oh, I see. Jadi gitu ya guys ya. Aktivitas angkat beban itu banyak banget manfaatnya, malah itu jadi fundamental buat aktivitas kita sehari-hari juga ya. Apalagi buat teman-teman yang kerjanya mungkin selalu sering ngangkat bobot yang berat ya. Itu penting kita tahu teknik-teknik dasar angkat beban ya. Yo. Kalau kita nggak tahu ya kita bisa cedera dan kita nggak bisa kerja lagi. Ya, ibaratnya bagaimana saya bisa bersaing dengan anak muda sampai saat ini. Gue umur 37 nih, men. Oke. Gimana cara gue mau bersaing dengan anak muda? Ya ini. Dengan cara itu ya. Ya dengan cara ini, dengan cara aktivitas gue masih rutin angkat beban, masih rutin kardio, Oke. terus juga masih rutin buat mobility training. Mobility training itu kayak yoga kan? Yoga. Oh, lu yoga juga. Ya, kadang-kadang gue yoga.
Jadi guys, buat yang pengen lihat aktivitas dia di angkat beban, boleh mampir ke TikToknya Bro R ini atau ke IG, ke Instagramnya ya. Itu banyak Boleh, banget boleh, video boleh. dia untuk mengedukasi gimana berolahraga angkat beban tapi tidak menggunakan peralatan yang sederhana. ya. Terus oh ya, gue juga ngelihat kalau si Timothy itu, gue pernah lihat kalau perasaan videonya dia juga nyindir orang-orang yang main fans bola sama GTA ya. Ya gue kurang ngikutin ya. Soalnya ada anak gym di IG gua. Dia ngejelasin kalau ternyata dia suka menyudutkan hobi-hobi lain. Nah, itu terserah. Mungkin ya, mungkin itu cara dia ngehook audience. Oh. Kita nggak tahu ya. Ini Ya. opini gue ya. Mungkin cara dia ngehook audience biar videonya naik, biar dia makin dikenal. Dan ya gue tahu sih dia orang pintar ya. Dia cerdas. Tujuan dia itu mungkin cuman biar agar supaya videonya itu ditonton. Jadi nggak kayak clickbait gitu ya. ya kayak mungkin clickbait, bisa dibilang clickbait ya. Karena kan balik lagi ya, si Bro Tim ini banyak banget videonya itu mengedukasi. Dia pengen seluruh rakyat Indonesia itu jadi cerdas dalam Karena segi pola pikir finansial, dianya. pola pikir, iya. Oh. Dia suka mengedukasi itu, men. Oh. Jadi mungkin dengan video-video dia yang kontroversial ya, itu mungkin cuman clickbait atau cara dia ngehook audience. Ya, kalau gua bilang sih itu salah banget. Tapi berlebihan ya. Justru menurut gua dia malah nonjolin kegoblokan dia lah. Malah jadi goblok ya. Menunjukkan kegoblokan dia. Ini sorry bro, Duh. Bro Tim ini dari perspektif kita ya, opini Iya, kita ya. ini perspektif gua aja. Iya kan. Karena ya gini lah, orang punya hobi tuh beda-beda loh. Ada yang menurut kita, misalkan hobi lu tuh, lu main gitar aneh banget. Ibarat ya, ibaratnya kayak gitu. Tapi kan lu ngerasa happy kan? Happy Kan? Happy gua. Nah gitu, jadi alangkah baiknya lu lebih meluaskan pola pikir lah. Lebih open minded ya. Timothy. Lebih open minded berarti ya. Nah, open minded. Jadi Oke. kita ngerti. Mungkin ada bagi gue ada hobi-hobi yang aneh yang menurut gue tidak masuk akal. Bisa aja gue bilang goblok. Bisa aja gue bilang goblok. Hobi apaan sih itu? Orang Nggak ada gini gunanya. ini gak ada gunanya. Tapi kan dia ngerasa happy dengan melakukan seperti itu. Oke. Itu juga memperbaiki mental dia kan? Oke, berarti secara mental bagus juga kan? Iya, apapun hobi orang lain, selama hobi dia tidak mengganggu orang lain, kayak misalnya masa hobi mencuri sih, masa hobi maling, itu kan merugikan kan? Itu bukan hobi kan? Itu lebih kebutuh kayaknya. Apalagi malingnya pakai dasi. Wah, itu. Iya. Selama hobi apapun, mau lu ngumpulin keong kek, atau apa kek gitu kan? Selama dia happy, Selama dia happy, nggak ngerugiin orang lain. tidak ngerugiin orang lain. I think he help yourself, gitu kan? Oke. Jadi dia kayak menyembuhkan mentalnya sendiri. Oke. Gitu. Hobi itu hobi. Kita nggak bisa ngejudge berarti ya. Iya, kesenangan orang lain. mau hobi seburuk orang. apapun hobi dia di mata kita, apapun itu Selagi hobinya. bermanfaat buat dirinya dan tidak merugikan orang lain. Iya, it's okay, it's fine, gak usah diganggu gitu. Gak usah diganggu, ngapain gitu. Nah, mungkin Bro Tim hobi dia untuk menggubris orang-orang atau mengkomentari atau mengkritik. Udah tahu negara kita lagi chaos. Ini dipancing-pancing lagi sama orang kayak gini. Iya ya, jadi makin chaos ya makin kita ya. chaos kan? Makin chaos kan? Jadi gitu guys, Jadi, buat teman-teman ya, ya. Jangan ke distract sama video Ya, intinya yang beredar dari statementnya Bro Tim. Karena dia Yoi. sendiri di awal video bilang ya, statement dia itu bahkan bakalan
kontroversial. Ini statement gue keluarin ini bakalan kontroversial. Itu di awal video dia bilang kayak gitu kan. Ya sempet sih banyak juga kan teman-teman gue yang kepancing sama kan teman-teman gue juga ada ya anak-anak gym kan. Ya, kepancing sama omongan dia. Kalau ya saran gue sih udahlah nggak usah ditanggapin orang kayak gitu kalau merasa dia tidak berpengaruh juga. Supaya komentar dia tidak lebih melebar-lebar kemana-mana, ya udah mending diemin aja lah. Diamin ya. Iya. Nah, tapi kita bahas sekarang bro. Iya kita bahas karena kita care. Ya, kita juga memberi saran buat teman-teman kita semua ya. supaya kita nggak ada mengkritik statement dari Bro Team. Kita cuman menjelaskan apa yang kita tahu. Ya kan? Iya. Mengedukasi buat teman-teman semua. Iya. Terus mungkin lebih ke merubah perspektif teman-teman semua kalau dengan adanya statement itu jangan ngerasa goblok lah ya. karena apapun yang kita lakukan selagi kita masih happy, kayaknya itu bukan aktivitas yang goblok sih. Ya kan? Iya. Ya, jadi ke Bro Team juga supaya bisa lebih menghargai orang-orang yang beraktivitas berbeda dengan dia. Kalau dinonton sama dia lu tonton lah. Lu pengen bilang apa kalau dinonton sama dia? Tonton lah. Tonton lah, Bang. Bang, tonton, Bang. BTW dia lebih muda daripada lu. Daripada gue juga lebih muda kayak. Ya harusnya mungkin dia lagi masa muda, lagi masa-masa belajar mungkin. Diangkat beban tapi ya. Kalau di finansial ya mungkin dia udah jago, mungkin sendiri, lebih banyak belajar bidang-bidang lain lah. Minimal mengenal lah. Minimal mengenal lah, nggak usah jago lah. Minimal mengenal dan punya simpati, punya empati lah sama hal-hal lain yang di luar konteks dia gitu kan. Oke. Jadi ya Bro Team ya, semoga Bro Team nonton ini. dan ini gue pengen sedikit nambahin ya. Oke. Gue pengen sedikit nambahin mengenai angkat beban, mengenai olahraga ya, khususnya di angkat beban ya. Ini gue cari jurnal dari beberapa riset ya dari para ahli saraf maupun pakar kesehatan ya, yang menunjukkan aktivitas fisik itu termasuk salah satunya angkat beban ya, memiliki dampak positif yang sangat luar biasa bagi fungsi kognitif. Nah, salah satunya di peningkatan neurogenesis. Ini kata ahli saraf nih sama pakar fisik nih, pakar kesehatan nih. Katanya olahraga apapun, terutama angkat beban, itu ketika berolahraga memicu produksi protein yang disebut dengan brain derived neurotrophic factor atau BDNF. Jadi BDNF ini kayak ibarat pupuk di otak kita. Jadi dia sebagai pupuk di otak kita. Buat supaya dia berkembang. Fungsinya membantu pertumbuhan sel-sel otak baru, terutama di area hippocampus. Di area hippocampus itu ini kalau gua salah ya. Gua salah, teman-teman bisa lurusin di kolom komentar ya. Area hippocampus itu yang bertanggung jawab untuk memori-memori kita. Jadi dengan kita melakukan olahraga itu, memori otak kita yang bertanggung jawab untuk memori-memori itu, daya ingat, itu membantu biar tidak adanya kerusakan di situ. Nah ini menurut para ahli saraf sama pakar kesehatan ya. Gue cuma ngebaca juga ya guys ya. Ya karena emang yang gua rasain juga emang bener-bener latihan beban itu emang banyak banget manfaatnya. Serius banyak ya? Sih banyak. Banyak. Kalau dijelasin bakalan panjang. Panjang juga. Mungkin ya di the next kalau misalkan ada waktu ya kita bahas lagi lah. Mengenai olahraga. Boleh, apapun. Start olahraga lagi nih. Ya harusnya sebegitu, but tapi karena gue cerdas ya, gue nggak mau ngelakuin aktivitas goblok. It depends to you, itu tergantung sama lu lah. Lu mau memulai olahraga lagi atau enggak? Ya terlihat. Sekarang udah 30 menit nih bro ya. Udah 30 menit ya. Pesan-pesan dulu nih buat teman-teman ya, apalagi khususnya yang
apa namanya yang sedang melakukan aktivitas atau lagi senang-senangnya nge-gym, olahraga nih, pesan-pesan buat teman-teman semuanya. Ya apa ya? Kalau lo sekarang udah mulai ngerasa ngerasa olahraga itu udah mulai penting, ya udah lanjutin. Apapun olahraganya, mau itu lu suka gym, mau sekarang apalagi lagi hip Pedal. padel ya. Padel mah Padel. itu. Iya kan itu dia dari bahasa Anaknya Pakmu. kan gua taunya dia dari Spanyol kan. Oh, padel bacanya. Iya, bacanya padel. Oh, iya. Sama kayak apa mirip nama tetangga gua. Iya. Padel dia dari Spanyol. Nah, iya, mau padel, mau sekarang lagi hit lari. Iya, Lari kan sekarang apalagi ya pokoknya mau jumba kayak atau mau apalah, olahraga apapun selama ya itu ngerasa lu sadar kalau olahraga itu bikin lu sehat, jalanin aja. Jangan nggak usah mikir dulu olahraga apa ya yang paling bagus buat badan gua. Ya apapun olahraganya, yang bagus itu adalah olahraga yang dilakukan. Yo, jadi yang bagus itu olahraga yang dilakukan. Iya. Nah, ini buat bro team. Masa lu pengen kaya tapi nggak sehat? Ya, see you the next video. Gua If. Gue Erwin. Peace out, me. Bye.